rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak dipilihkan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Church, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipilihkan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesuslah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. One more time, Raja mulia. Raja mulia. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Tuhan Yesus adalah Raja kami yang menyelamatkan kami. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa,
Selamat pagi Family Joy Center. Pagi ini kita Joy Center sangat rasa bersyukur, sangat rasa terhormat dan bersukacita karena kita akan dilayani firman Tuhan melalui satu hamba Tuhan yang telah sangat memberi impak bagi gereja-gereja khususnya dalam leadership. Dan beliau juga selaku pastor small group di JPCC, Jakarta Praise Community Church. Saya percaya kita semua excited untuk menerima firman Tuhan pada pagi ini. Mari persiapkan hati kita untuk menerima makanan rohani pagi ini dengan lanjutan tema bulanan khotbah kita, yaitu Conquer the Giant. Dimanapun kita berada pada pagi ini, mari kita joy home, beri tepukan tangan, tanda kita berterima kasih, dan kita welcome hamba Tuhan ini. Come on, mari kita persilakan Pastor Ari Wibowo. Hai, apa kabar saudara semua yang dikasih Tuhan? Brother and sister Jemaat Joy Center Church Kota Kinabalu, Malaysia. Senang saya bisa menjumpai saudara semua, walaupun masih secara virtual, karena saya percaya dengan cara apapun kita bertemu dan dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Nah, hari ini saya berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Tetapi jika ada di antara saudara yang hari ini merasa dalam keadaan kurang baik, mungkin saudara merasa problem, tekanan kehidupan, tantangan raksasa di dalam kehidupan saudara sedang begitu menghimpit dan mengintimidasi saudara, mari bersama-sama percaya bahwa Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, melalui pesan yang akan disampaikan, akan saudara terima hari ini, mampu memberikan kelegaan, damai sejahtera, kekuatan, dan ide untuk jalan keluar terhadap apapun masalah saudara pada saat ini. Amin, saudara? Nah, izinkan saya untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada para pemimpin saudara yang terkasih, kepada Pastor Freddy dan juga Ibu Susi tentunya, kepada Pastor Wali dan Ibu Viviana dan segenap leadership team di Joy Center Church. Saya mau menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan bagi saya untuk berbagi kepada saudara semua. Dan tidak lupa, saya membawa salam kasih, salam hangat dari segenap keluarga besar JPCC di Jakarta, Indonesia yang begitu mengasihi saudara semua. Saudara siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan hari ini? Persiapkan Alkitab dan catatan saudara. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini dimanapun kami berada, kami diberikan kesempatan, diberikan kehormatan untuk belajar, menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami dengan segala kerendahan hati kami, untuk kami bisa menerima apa yang akan Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana sehingga bisa mudah diterima dan diaplikasikan oleh setiap jemaat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan. Hari ini Bapa, biarlah Engkau sendiri yang beracara atas kami semua dimanapun kami berada, dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan mari semua saudara yang percaya dan siap untuk belajar bersama-sama berkata, Amin. Amin. Nah, selama hampir 2 tahun ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak di antara kita yang mengalami tekanan akibat pandemi. Mungkin ada di antara saudara yang masih berduka karena kehilangan teman-teman, keluarga, anggota keluarga yang terkasih karena akibat pandemi ini. Saya pun juga kehilangan beberapa teman baik, teman dekat karena akibat pandemi ini. Atau mungkin juga ada di antara saudara yang saat ini masih berjuang menghadapi tekanan finansial, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam bisnis ataupun pekerjaan. Atau mungkin ada yang sudah mulai bangkit, tetapi masih mengalami keraguan apakah saudara bisa menyelesaikan atau saudara bisa mencapai apa yang saudara ingin capai di dalam apapun yang sedang saudara kerjakan pada saat ini. Atau mungkin juga ada di antara saudara yang mulai merasa kehilangan pengharapan. Nah, kondisi seperti yang kita alami atau sudah alami pada saat ini
Ini adalah kondisi di mana seperti menghadapkan kita pada sesosok raksasa yang begitu besar, yang tepat berada di hadapan kita. Saat kita mulai mengalami ketidakseimbangan spiritual, ketidakseimbangan mental atau emosional, bahkan ketidakseimbangan fisik, akibat ancaman yang dirasakan atau kesulitan di dalam menyesuaikan diri, di dalam menghadapi ancaman atau tekanan atau tantangan yang ada, maka tantangan tersebut seperti menjadi raksasa yang merupakan atau menghadirkan krisis di dalam kehidupan kita. Jadi pada dasarnya saudara, krisis tidak hanya terjadi akibat pandemi. Karena tanpa pandemi pun, jika kita merasakan ancaman yang sulit untuk kita hadapi, maka kondisi tersebut merupakan kategori krisis. Dengan demikian, krisis tidak selalu datang dalam wujud raksasa yang berwajah buruk, tetapi juga bisa datang dalam wajah yang terlihat baik. Berkat pun bisa menjadi sebuah krisis jika kita tidak mampu menyesuaikan keseimbangan diri kita atau kita tidak mampu menangani berkat yang kita terima. Sebagai contoh, seseorang yang mendadak kaya karena memenangkan lotre atau memenangkan undian atau mendapatkan warisan kekayaan mungkin. Lalu berubah gaya hidupnya, menjadi suka berfoya-foya, suka berpesta pora, lalu meninggalkan Tuhan, mengorbankan keluarga, dan hidup di dalam dosa. Maka kondisi itu pun adalah sebuah wujud raksasa krisis di dalam kehidupan. Jadi sekali lagi, krisis tidak datang atau raksasa tidak datang hanya di dalam wajah yang buruk, tetapi juga datang atau bisa datang di dalam wajah yang terlihat baik. Karena pada dasarnya krisis adalah tentang apakah kita mampu menangani atau sebaliknya kita yang kemudian dikendalikan oleh krisis dan kemudian kita merasa bahwa di depan kita ada raksasa yang begitu besar yang tidak mungkin kita kalahkan. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Nah, hari ini pengajaran yang akan saya sampaikan, saya berikan judul Aware, Accept, Attack. 3A, 3A. Aware, Accept, Attack, atau Conquer the Giants. Mengalahkan raksasa, mengalahkan musuh, mengalahkan krisis di dalam kehidupan kita. Nah, saudara ingat kisah The Prodigal Son atau anak yang hilang. Ini akan menggambarkan bahwa apa yang saya sampaikan tadi tentang krisis atau tentang raksasa tidak selalu datang di dalam wajah yang buruk rupa, tapi juga bisa datang dalam wajah yang terlihat baik. Mari kita baca Lukas 15 ayat 11 sampai 14. Lukas 15 ayat 11 sampai 14. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Raksasa dalam keadaan atau datang dalam keadaan yang terlihat baik. Anak ini mendapatkan warisan kekayaan tapi kemudian dia tidak mampu menangani raksasa kekayaan itu dan kemudian menjadi krisis dalam kehidupannya. Dan kemudian kalau kita lanjutkan pembacaan ayat ini, saudara akan mengerti bagaimana menderitanya kehidupan si anak bungsu tersebut. Nah, dengan demikian, giants atau raksasa bukanlah sosok yang ada di dalam imajinasi atau mimpi kita. Sekali lagi, giants atau raksasa bukanlah sosok yang ada di dalam imajinasi atau mimpi kita. Mereka adalah sosok yang nyata, baik dalam wajah buruk ataupun wajah yang terlihat baik. Giants atau raksasa adalah problem,
tekanan, penderitaan, kesakitan, atau apapun tuduhan-tuduhan yang akan kita hadapi dari waktu ke waktu di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, giants atau raksasa itu bukanlah tokoh rekayasa yang ada dalam mimpi atau imajinasi kita, tetapi mereka nyata ada di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, giants yang berwujud krisis adalah segala sesuatu yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Giants yang berwujud krisis, baik wajahnya tampak baik ataupun wajahnya tampak buruk, adalah segala sesuatu yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita kalahkan. Jadi, apa raksasa yang sedang saudara hadapi saat ini? Apa giants yang ada di dalam kehidupan saudara? Apakah itu berupa raksasa kebencian, raksasa ketakutan, raksasa kekhawatiran, raksasa rasa bersalah dan malu, raksasa kepahitan, iri hati, atau justru sebaliknya raksasa kesombongan, kebanggaan, mementingkan diri sendiri mungkin, atau raksasa kekayaan? Apa saja segala sesuatu yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Nah, raksasa-raksasa tersebut memang seringkali menyebabkan kesulitan besar. Tetapi di saat yang bersamaan menghadirkan, perhatikan hal ini, saudara. Tetapi di saat yang bersamaan menghadirkan kesempatan untuk menghadapi dan mengalahkannya. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, tim yang hebat adalah tim yang selalu berjuang mencari cara untuk menang saat menghadapi lawan yang lebih besar, yang di atas kertas seringkali lebih diunggulkan. Ada yang menarik dalam filosofi bangsa Tiongkok, bahwa krisis disebut dengan Wei Qi, yang mengandung dua dimensi makna, yaitu danger atau bahaya, dan opportunity atau kesempatan. Krisis mengandung dua dimensi makna, yaitu bahaya dan kesempatan. Pertanyaannya, bagaimana saudara melihat raksasa dalam kehidupan saudara? Saudara melihatnya sebagai sebuah problem atau bahaya saja, atau justru melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagai sebuah kesempatan untuk memenangkan pertandingan kehidupan kita seperti tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat kisah tentang 12 pengintai di Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saya ulangi sekali lagi, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, giants, raksasa. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan perhatikan hal ini, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini menarik, saudara. Dari kisah tersebut, kita
mengerti bahwa dari 12 pengintai, hanya 2 yaitu Kaleb dan Yosua yang melihat dengan cara berbeda. Sementara yang lainnya melihat bahwa negeri yang dijanjikan Tuhan itu adalah negeri yang justru penuh dengan raksasa, penuh dengan kesulitan, tantangan yang tidak mungkin untuk mereka kalahkan. Bahkan mereka berani berkata, mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang dan berasumsi bahwa orang-orang raksasa itu pun melihat mereka dengan cara demikian. Dari kisah tersebut, kita bisa mempelajari bahwa sebuah situasi dan kondisi yang sama dapat dipersepsikan dengan 2 sudut pandang yang berbeda. Tadi saudara masih ingat tentang danger and opportunity, tentang bahaya dan kesempatan. Ada 2 sudut pandang yang berbeda, peristiwanya sama. Ada yang melihat raksasa sebagai ketidakmungkinan untuk dikalahkan. Ada yang melihatnya justru sebagai sebuah kesempatan untuk mencapai tujuan Tuhan dan menerima janji Tuhan dalam kehidupan. Bahkan, yang melihatnya sebagai sebuah ketidakmungkinan menambahkan pendapatnya dengan asumsi yang hiperbolik. Dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan. Seperti yang ada di ayat ke-33 ini. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Lalu, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dan demikian juga mereka melihat seperti kami melihat diri kami sendiri sebagai belalang. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu bahwa raksasa-raksasa tersebut melihat diri mereka seperti belalang? Bukankah persepsi tersebut datang dari diri mereka sendiri? Bukankah mereka yang berasumsi para pengintai ini justru lebih sibuk dengan memikirkan bagaimana raksasa memandang diri mereka, bagaimana masalah melihat diri mereka, bagaimana masalah mengintimidasi diri mereka, dan bukan sebaliknya mereka berfokus tentang bagaimana Tuhan melihat atau memandang diri mereka. Saya ulangi sekali lagi. Para pengintai ini lebih berfokus memikirkan bagaimana raksasa, masalah, krisis itu memandang diri mereka daripada berfokus memikirkan bagaimana Tuhan memandang diri mereka. Seorang teman baik saya berkata demikian, bahwa krisis hanyalah amplifier dari cara pandang kita. Saudara tentu mengerti bahwa fungsi dari amplifier adalah untuk memperbesar, untuk amplifying, atau menggaungkan suara. Saat kita berpikir bahwa krisis yang kita hadapi tidak mungkin kita kalahkan, maka matinya pengharapan akan semakin besar. Sebaliknya saat kita berpikir bahwa krisis adalah kesempatan untuk mencapai tujuan Tuhan dan menerima janjinya di dalam kehidupan kita, maka tumbuhnya pengharapan pun akan semakin teramplify. Tumbuhnya pengharapan pun akan semakin besar. Sudah bisa memahami hal ini? Dalam kisah tentang pengintai tadi, saat terintimidasi karena berfokus kepada betapa besarnya raksasa di depan mereka, mereka lupa bahwa tidak ada satupun dari raksasa tersebut yang lebih besar dari Tuhan yang mereka sembah. Saat mereka berfokus kepada betapa besarnya raksasa di hadapan mereka, mereka lupa bahwa tidak ada satupun dari raksasa itu, dari problem itu, dari masalah itu, dari krisis itu, dari tantangan itu yang lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah jauh lebih berkuasa dari setiap krisis, dari setiap raksasa yang ada di depan kita. Tuhan yang kita sembah jauh lebih kuat dari setiap kelemahan kita. Itulah mengapa Dia memberikan janji kemenangan dan kesejahteraan bagi kita, anak-anak yang dikasihinya. Amin, saudara. Kesalahan fokus pada masalah, pada raksasa di dalam kehidupan akan merampok fokus kita kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, tetapi tidak demikian halnya dengan Kaleb. Kaleb memandang raksasa dengan cara yang berbeda. Dia tetap fokus pada Tuhan dan janjinya. Itulah mengapa dia dengan yakin berkata, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sebab kita
pasti akan mengalahkannya. Pada saat dia berkata demikian, dia tahu bahwa kata kita pasti mengalahkannya itu bukan dengan kekuatan dirinya sendiri, tapi karena dia tahu bahwa fokusnya kepada Tuhan yang menyertai dia dalam setiap masalah ataupun raksasa yang dia hadapi. Karena itu dia berani berkata, sebab kita bersama dengan Tuhan pasti akan mengalahkannya. Amin, saudara. Nah, lalu bagaimana cara yang efektif untuk mengalahkan raksasa di dalam kehidupan kita? Berikut ini saya ingin membagikan sebuah framework yang disebut dengan 3A, yaitu aware, accept, attack. Aware, accept, attack. Mari kita mulai dengan A yang pertama, yaitu aware. Aware berarti kita menyadari bahwa raksasa atau krisis yang ada di sekitar kita adalah krisis yang nyata, menginta kita dan suatu saat datang menyerang kita. Kesadaran akan melahirkan sikap berjaga-jaga atau waspada. Saya ulangi sekali lagi. Kesadaran kita bahwa krisis nyata, raksasa nyata ada di sekitar kita, maka akan melahirkan sikap berjaga-jaga atau waspada. Tadi kita telah belajar bahwa persepsi atau cara pandang kita menentukan bagaimana sikap kita terhadap raksasa di depan kita. Itulah mengapa Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita untuk menjaga hati kita. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Ibrani, hati di ayat ini disebut dengan ahin. Ahin berarti mata rohani. Ahin berarti eye, to see, to obey. Ahin merepresentasikan mata rohani yang memimpin pikiran kita untuk mengerti dan taat kepada rencana dan kehendak Tuhan. Ahin merepresentasikan cahaya atau terang spiritual yang datang dari Tuhan yang menyebabkan kita mampu melihat melampaui apa yang kita lihat secara fisik. Ahin memampukan kita untuk melihat bahwa di balik raksasa, di balik krisis, di balik bahaya ada kesempatan untuk memenangkan kehidupan dan menerima janji Tuhan, mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang Ibrani mengilustrasikan ahin ini sebagai mata air kehidupan. Maka tadi dikatakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari ahin itulah, dari terang spiritual Tuhan itulah terpancar kehidupan. Itulah mengapa saat kita menyadari bahwa secara spiritual Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, maka kita mampu melihat krisis sebagai sebuah kesempatan melampaui dari apa yang secara fisik kita lihat sebagai wujud raksasa yang besar. Kesadaran inilah yang akan memampukan kita untuk tetap fokus kepada Tuhan dan bukan kepada raksasa di depan kita. Efesus 6 ayat 18 berkata demikian, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi jangan berdoa di luar roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, di dalam keyakinan kita yang sepenuhnya bahwa roh Allah ada di dalam diri kita, bersama kita menjawab doa-doa kita. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, di dalam doa, di dalam roh itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini hanya bisa dilakukan pada saat kita fokus kepada Tuhan yang kita sembah dan bukan fokus kepada masalah raksasa yang ada di depan kita. Sehingga kita bisa berdoa dalam permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, yang kedua adalah accept atau menerima. Accept adalah sikap menerima kenyataan bahwa sebagai anak-anak Allah bukan berarti kita terhindar dari raksasa-raksasa kehidupan. Menerima kenyataan bahwa krisis adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, dan kita tidak mencoba menolak kenyataan tersebut. Sikap penerimaan menjaga kita untuk tidak menjadi hipokrit atau munafik.
Mungkin kita pernah melihat atau mendengar ada beberapa orang yang sebenarnya dalam keadaan kurang baik, tetapi saat di gereja ditanya, apa kabar brother, apa kabar sister? Lalu jawabnya adalah, haleluya, saya baik-baik saja. Bukankah ini terlihat baik, tetapi sebenarnya munafik? Bahkan berbohong, karena kondisi sebenarnya tidaklah demikian. Kondisi sebenarnya tidak baik. Hal ini terjadi karena sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita mencoba menolak realita dengan mengatasnamakan kebaikan Tuhan. Sikap menolak realita merupakan sikap yang berbahaya karena akan membawa kita menjadi tidak peduli, bahkan menjadi obligasi untuk tidak berjuang. 1 Petrus 5 ayat 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, penderitaan yang kita alami sekarang ini hanyalah sementara, tetapi kemuliaan Allah yang akan kita nikmati nanti kekal selama-lamanya. Dia Allah yang selalu berbaik hati dan Dia sudah memanggil kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya itu. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu, Allah akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru kepada kita. Ayat ini mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan mengakui bahwa penderitaan itu nyata. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengalaminya. Tetapi di saat bersamaan, ayat ini juga mengajarkan bahwa ada pengharapan. Bahwa penderitaan itu hanya untuk sementara. Karena Tuhan yang baik hati akan memberikan pertolongan, kekuatan, pemulihan, dan semangat yang baru kepada kita. Raksasa ada, krisis ada, masalah ada, problem ada. Tetapi itu semua sementara karena Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah itu akan memberikan pertolongan, kekuatan, pemulihan, dan semangat yang baru kepada kita. Jadi bagaimana aplikasi dari sikap menerima saat ditanya kabar saat dalam keadaan kurang baik? Kita bisa menjawab seperti ini, terus terang, saya dalam keadaan kurang baik. Tetapi saya percaya bersama pertolongan, kekuatan, pemulihan, dan semangat yang baru dari Tuhan, saya mampu berjuang untuk menghadapinya. Karena keadaan yang kurang baik ini hanya sementara saja. Yang ketiga, saudara, attack, menyerang. Saat kita aware dan accept, maka kita menjadi pribadi yang tidak naif dan mampu menyusun strategi untuk melawan dan menyerang raksasa-raksasa kita. Dalam Ulangan 31 ayat 6, Musa berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan hal ini, baik-baik saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari raksasa terbesar dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar, bahkan jauh lebih besar dari raksasa terbesar dalam kehidupan kita. Menyerang raksasa kehidupan bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Yang harus kita ingat adalah bahwa tanpa sikap menyadari dan menerima realita, maka kita tidak akan mampu merasakan penyertaan Tuhan untuk berjuang menghadapi raksasa atau krisis dalam kehidupan kita. 3A untuk mengalahkan raksasa kehidupan. Aware, accept, attack. Amin. Nah, untuk mengakhiri pengajaran hari ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan kita renungkan dan lakukan bersama. Diskusikan, tuliskan dan diskusikan dengan kelompok sel saudara, dengan orang-orang yang saudara kasihi. Ingatlah bahwa kebenaran tidak akan mengubah kehidupan sampai kebenaran tersebut kita aplikasikan. Yang pertama, sejauh mana kita sudah berjuang melawan raksasa-raksasa kehidupan? Saat raksasa tersebut terlihat begitu besar, apa yang kita lakukan? Terus berjuang atau menyerah? Yang kedua, apa langkah tindak lanjut yang akan saudara lakukan dalam sebulan ke depan untuk menyerang raksasa dengan lebih baik? Saya berdoa saudara semua bisa menerima dengan baik pengajaran hari ini dan meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Saat Dia berjalan menyertai kita, siapa yang sanggup melawan kita? Dia Tuhan yang jauh lebih besar daripada raksasa terbesar di dalam kehidupan kita.
Amin. Have a blessed week. Stay safe and stay healthy. Kami dari Joy Center, sekali lagi Pastor Ari, kami sangat rasa terhormat, sangat rasa bersyukur dan berterima kasih buat firman pada pagi ini. Dan kami tahu firman Tuhan ini akan terus beri kemenangan dalam hidup kami, kemanapun kami pergi. Dan firman Tuhan ini menjadi makanan rohani dan sentiasa remind kami, memperingatkan kami untuk sentiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih buat firman pada pagi ini. Thank you, Pastor Ari. Jemaat Joy Center, saya bawa kita dalam doa pada pagi ini. Tuhan, sekali lagi kami ingin berterima kasih dan sangat bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini yang sangat baik, yang memberkati kami, yang menguatkan kami, yang menyegarkan kami, dan membawa kami melihat satu pandangan yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Joy Center, mendoakan dan berterima kasih kepada Pastor Ari buat firman Tuhan ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati segala apa yang dia sedang usahakan dalam kehidupan dia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saya berdoa buat jemaat Joy Center dan seluruh yang mengikuti ibadah online ini diberkati Tuhan. Dan itu menguatkan kami, itu membuat kami sentiasa hidup berkemenangan dalam kehidupan kami, dalam berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur dan menyambut firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Amin. Jemaat, angkat tangan Anda dimanapun Anda saat ini. Katakan amin sebagai bukti Anda percaya dan telah menerima setiap doa berkat yang Anda terima pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia setiap waktu. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu oleh Bapa, Putranya, dan Roh Kudus. Amin.